Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika dari Ekis 6C. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal Hanafa, Jurnal Studi Islamika volume 2 nomor 2 yang dirilis pada bulan Desember tahun 2014, di mana judul jurnalnya yaitu Pengelolaan Wakaf Al-Khairat Palu Sulawesi Tengah, di mana penulis jurnal ini yaitu Ahmadan Belamuni. Adapun pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu pengertian dan jenis wakaf yang dikelola Al-Khairat, bentuk lembaga pengelolaan wakaf, manajemen wakaf Al-Khairat, faktor pendukung manajerial pengelolaan wakaf, hambatan manajerial pengelolaan wakaf Al-Khairat, dan solusi manajerial pengelolaan wakaf Al-Khairat. Dan adapun di sini Al-Khairat adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki lembaga wakaf, tetapi pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, kurang memperhatikan aspek kelembagaannya, standarisasi kemampuan pengelolaannya, manfaat dan pengembangan harta wakaf. Akibatnya, wakaf tidak memiliki daya dorong bagi pengembangan ekonomi, daya tarik kepercayaan publik, daya penentuan sistem pengelolaan perekonomian, serta daya saing atau kompetisi kelembagaan baik internal maupun eksternal. Diharapkan penghimpunan Al-Khairat selalu berusaha memperbaiki sistem manajerial pengelolaan wakafnya dan memperhatikan esensi yang terkandung dalam wakaf, sekaligus membangun kemandirian lembaga wakafnya agar dapat menerapkan manajemen dengan baik. Menengok pada sejarah wakaf, sebenarnya telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam berkembang. Telah diakui menjadi penunjang perkembangan masyarakat Islam, walaupun belum memberikan korelasi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, gerakan wakaf harus menjadi garapan utama sebagai instrumen ekonomi agar memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan sosial. Di Indonesia, menurut Muhammad Fuad, pengelolaan wakaf masih jauh dari yang diharapkan. Baru lembaga SIS yang mulai terkelola dengan baik, yang melibatkan lembaga profesional dan modern. Dan adapun pengertian wakaf, di mana di sini wakaf memiliki padanan kata yang beragam, yakni sebagai al-khair, sedekah jariyah, dan sebagai al-habas, di mana al-khair artinya kebaikan. Hubungan dengan wakaf berarti berbuat baik melalui harta benda. Sedekah jariyah yakni sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Dan al-habas artinya mencegah atau diam. Wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Maka wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan sebagai kesimpulannya, wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Pokok harta yang diwakafkan tetap untuk dan hasil pengelolaan yang dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Dan adapun jenis wakaf yang dikelola dalam Al-Khairat, yang pertama itu wakaf tanah, wakaf pohon kelapa dan sawah, di mana wakaf tanah di sini informasi yang diperoleh dari Sekretariat PB Al-Khairat bahwa di seluruh tempat di mana ada madrasah dapat ditemukan wakaf tanah. Luasnya bervariasi mulai dari 90 sampai dengan 90. Dan adapun wakaf pohon kelapa dan sawah, kantor pengurus besar dan Yayasan Al-Khairat belum memiliki data real wakaf pohon kelapa secara keseluruhan, tetapi jumlah yang terdata diperkirakan 600 pohon. Jumlah ini masih bertambah jika pendaftarannya dilakukan dengan baik. Misalnya di Kabupaten Tona ada lokasi perkebunan Al-Khairat, di dalamnya terdapat wakaf pohon kelapa. Demikian juga di beberapa desa lainnya. Sementara wakaf sawah hanya ada satu lokasi, dan lokasi tersebut tidak termasuk satu di antara lokasi wakaf tanah yang dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, informasi lebih lanjut tentang keadaan dan perkembangan sawah ini tidak ditemukan. Dan yang terakhir itu wakaf saham dan abadi. Jumlah sertifikat saham yang diterima dari Sekretariat Pengurus Besar Al-Khairat hanya 7 lembar. Selebihnya belum ada penjelasan karena tidak dibuat dalam bentuk daftar tabel atau daftar induk pemberian saham. Dan selanjutnya itu adapun bentuk lembaga pengelolaan wakaf.
Dan adapun bentuk lembaga pengelolaan wakaf di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengelolaan wakaf dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum, di mana nasir atau perseorangan adalah nasir yang terdiri dari individu atau kumpulan individu yang secara kolektif mengelola harta wakaf, yang biasanya tidak memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan adapun dilihat dari aspek manajemen terdapat kesimpangsiuran dalam hal hak mengatur dan mengurus wakaf. Nampak adanya dua peran organisasi dan badan hukum yang terpusat pada objek yang sama. Pengurus besar membuat laporan pengelolaan wakaf, demikian juga yayasan. Padahal pengurus besar yang memiliki fungsi dan tanggung jawab lebih luas secara struktural memberikan wewenang pengelolaan wakaf kepada yayasan. Dan selanjutnya itu manajemen wakaf al-khairat. Adapun produktivitas menjadi harapan setiap orang, tetapi produktivitas tidak akan dicapai jika aspek manajerialnya tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, proses manajemen pengelolaan adalah alat yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Adapun pengelolaan wakaf al-khairat dapat dilihat pada beberapa sudut pandang. Yang pertama itu aspek tujuan. Wakaf yang dikelola oleh penghimpunan al-khairat digolongkan kepada wakaf khairu, yakni wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Dan adapun aspek batasan waktunya, di mana di sini wakaf dari aspek batasan waktu terdiri atas wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi adalah wakaf yang jika barangnya berbentuk benda yang bersifat abadi atau tahan lama, misalnya tanah, bangunan, atau benda bergerak lainnya yang memiliki sifat abadi. Adapun wakaf sementara ialah barang yang ditawakafkan berupa barang yang mudah rusak atau barang yang dikenakan wakifnya memberikan batasan waktu pada saat mewakafkan hartanya itu. Status harta wakaf al-khairat adalah jenis harta yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Dan selanjutnya menerapkan manajemen aspek produktivitas, di mana wakaf dari sistem pemanfaatnya dibagi dua, yakni wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang dilakukan untuk memberi pelayanan langsung kepada yang berhak seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu aspek manajemen perencanaan atau planning. Pengelolaan wakaf mencakup upaya meningkatkan pelaksanaan inventarisasi wakaf yang meningkatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, menyusun sistem pengelolaan wakaf, melakukan pembinaan dan menyelesaikan wakaf yang bermasalah. Adapun pengorganisasian fungsi ini menurut adanya lembaga nasir yang pertama itu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dipandang sangat fundamental sebab semua pengelolaan organisasi akan bermuara pada manusianya. Manusia tidak mungkin diperlakukan sama dengan alat produksi lainnya, melainkan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan yang terakhir itu investasi. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa mendatang. Investasi berarti menempatkan modal atau suatu aset yang diharapkan agar memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Dan adapun faktor pendukung manajerial pengelolaan wakaf, yang pertama itu al-khairat telah terbentuk dalam wadah perhimpunan besar. Lembaga al-khairat telah berakar pada kehidupan masyarakat. Al-khairat memiliki potensi harta wakaf, al-khairat memiliki sumber daya manusia, dan al-khairat potensi pengembangan lahan produktif masih terbuka luas. Dan yang terakhir memiliki sarana prasarana pendukung. Dan selanjutnya adapun hambatan manajerial pengelolaan wakaf al-khairat. Yang pertama, al-khairat belum memiliki sistem informasi yang baik, pengelolaan wakaf yang tidak berbentuk badan hukum, pengelolaan wakaf belum memenuhi standarisasi nasir, tidak ada dana operasionalisasi pengelolaan wakaf, dan sistem kepemimpinan yang bersifat sentralistik. Dan pembahasan yang terakhir itu solusi manajerial pengelolaan wakaf al-khairat, di mana upaya mencapai tujuan pengelolaan wakaf dan jawaban atas masalah yang menjadi penyebab belum optimalnya wakaf al-khairat, maka pola manajemennya berbentuk manajemen perusahaan yang tetap berbasis pada kepentingan mauquf, ialah tujuan wakaf, dan komunitas setempat ini dapat diciptakan melalui skema pembentukan dewan pengawas yang terdiri dari ahli waris, nasir, masyarakat setempat, menciptakan kriteria dan efisiensi manajerial yang dapat diterapkan untuk semua jenis aset wakaf dan tujuannya. Syafi'i Antonia berpendapat seperti dikutip
Muhyar Fanani bahwa ada 3 karakter pengelolaan wakaf profesional, yaitu pola manajemen harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, asas kesejahteraan nasir atas transparansi dan akuntabilitasi. Dan secara sederhana, sistem manajemen pengelolaan wakaf dapat mengikuti pola Kemenang RI sebagai acuan, yaitu aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek kehumasan, aspek sistem keuangan, dan aspek spiritualisasi dan moralitas. Dan adapun aspek kelembagaan di sini, jika selama ini wakaf Al-Khairat hanya dikelola oleh satu orang saja, maka kondisi ini perlu diperbaiki. Caranya membentuk lembaga otonom pengelolaan wakaf agar memberi peluang perjalanan seluruh potensi kelembagaan. Adapun format kelembagaan wakaf tergantung pada Al-Khairat. Dan adapun aspek operasionalnya di sini, di mana mengelola wakaf memerlukan standar operasional, yaitu batasan atau garis kebijakan dalam pengelolaan agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan adapun aspek kehumasannya di sini, pengelolaan wakaf harus melakukan langkah memperkuat image bahwa harta benda wakaf yang telah diamanatkan kepada lembaga dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dimanfaatkan bagi kepentingan umat. Selanjutnya itu aspek sistem keuangan, di mana keuangan merupakan sesuatu yang dianggap paling sensitif dalam langkah gerak manusia. Mengatur keuangan biasanya menggunakan teori akuntansi dan auditing. Dan yang terakhir, aspek spiritualisasi dan moralitas. Pesan yang tersirat dalam wakaf menuntut kepada pengelolaan agar mempunyai pengetahuan agama, memiliki integritas kepribadian atau sikap terpuji dan amanah, mempunyai sikap lebih memperhatikan kepentingan publik sesuai tujuan perwakafan. Sekian dari materi yang saya bawakan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.